Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyil ghalib, al-wali qalib, al-ba'ithil warithil manhi salib, alimil kain wal ba'in was-sa'il wal-zahib. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah ibni Abdil Muttalib alladzi nuruhu yajil ghayahib sayyidil a'ajim wal a'arib wa ala alihi wa ashabihi ulil ma'athiri wal manaqib. Salatan wa salaman daimaini mutalazimani ya'ti qailuhuma yawmal qiyamati khaira khaib. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, yang saya banggakan, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam taufik serta anugerahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka, bisa mengaji bersama, ta'liman wa ta'alluman. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya Ramadan salam kita aturkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya besok dari kiamat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, ada sebagian ulama mengatakan idza jama'al muta'allimu al-aqla wal adab wa husnal fahmi wal muallim as-sabru wa tawadu wa husnal khuluq fa tammat ni'am alaihim. Apabila seorang murid sudah mempunyai akal dan tata krama, etika serta budi baiknya kepahaman, apabila seorang murid sudah mempunyai akal, etika, kemudian pemahaman yang baik, dan seorang guru mempunyai kesabaran, rendah hati, serta akhlak yang baik juga, maka sungguh nikmat keduanya telah sempurna. Maka sungguh telah sempurna nikmat untuk keduanya. Jadi muridnya punya akal, punya etika, punya pemahaman yang baik, gurunya sabar, gurunya rendah hati, gurunya punya akhlak yang baik, sungguh telah sempurna nikmat kepada keduanya. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan demikian: soriru qalamil alimi tasbihun wa kitabatul ilmi wan nadharu fihi ibadatun wa midaduhu katamis syahid. Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa suara geretan pena orang alim, ya, kalau kita menuliskan, kalau kita dengarkan seksama, atau kita nulis malam-malam di waktu yang sangat sunyi, kan ada suaranya, ada suara geretan pena pada kertas. Ini sama dengan tasbih. Menulis ilmu, memandang ilmu itu ibadah. Menulis ilmu, memandang ilmu itu ibadah. Dan mangsinya ilmu itu seperti darahnya orang yang mati syahid. Maka saya awal pelajaran dulu pada hari Sabtu mengatakan tulis, kalau bisa apa yang saya sampaikan tulis kembali. Ini dasarnya. Jadi tulisan menulis ilmu, memandang ilmu itu ibadah, mangsinya laksana darah orang yang mati syahid.
Wa idza qama min qabri nadhara ilaihi ahlul jam'i wa yuhsharu mal anbiya. Orang alim ketika bangun dari kuburannya besok, ketika di arah mahsyar, ketika semua orang dibangkitkan dari kubur, ini seluruh orang akan memandang dia, dan dia kelak akan digiring bersama rombongan para nabi. Allahu Akbar, ya. Ini kehebatan orang alim. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Manittaka ala yadihi alimun, kataballah bi kulli khutbatin itqa raqabatin." Barang siapa yang orang alim berpegangan dengan tangannya, maka Allah akan menulis untuknya, untuk orang yang tangannya dipegang oleh orang alim ini, yang menuntun orang alim ini, setiap langkah ditulis memerdekakan budak sahaya. Wa man qabbala ra'sa alimin kataballahu lahu bi kulli syaratin hasanatan. Barang siapa yang mencium kepala orang alim. Nah, ini kalau di Indonesia masih nggak berlaku ini. Kalau di Arab masih berlaku. Barang siapa yang mencium kepala orang alim, maka Allah akan menulis untuknya, untuk orang yang mencium ini, setiap rambut ditulis satu kebaikan. Bayangkan berapa ribu rambut yang ada di kepala orang yang alim. Wa tadarusul ilmi sa'atan minal laili afdalu min ihyaihi bihwarihi wa mudarasatuhu afdalu minal dzikri. Mempelajari ilmu 1 jam saja, mempelajari ilmu di waktu malam, itu lebih baik daripada menghidupkan malam itu tapi tanpa mempelajari ilmu. Panjenengan 1 jam saja dalam 1 malam mempelajari ilmu 1 jam aja, itu lebih baik daripada semalam suntuk panjenengan tidak tidur, panjenengan begadang zikir. Itu lebih utama 1 jam yang untuk mempelajari ilmu. Ini hebatnya ilmu. Wa mudarasatu afdalu minadz dzikri. Mempelajari ilmu lebih utama daripada berzikir. Panjenengan belajar walaupun melalui online ini, melalui madrasah online Yambu'ul Ulum ini, panjenengan belajar lebih baik daripada berzikir. Lebih baik daripada berzikir. Ini kata Rasulullah SAW. Kemudian Asy-Syaikh Abu Laits mengatakan, "Man jalasa 'inda 'alimin wa lam yaqdir 'ala hifdzi syai'in minal 'ilmi nala sab'a karamatin." Barang siapa yang duduk di dekat orang yang alim, mengaji kepada orang yang alim, sowan kepada orang alim, maka dan dia enggak mampu untuk menghafalkan apapun dari yang disampaikan oleh orang alim tersebut, hanya duduk di majelis ilmi bersama orang alim, maka dia memperoleh 7 kemuliaan. Yang pertama, fadlul muta'allimin. Yang pertama, dia dapat keutamaan orang yang alim. Salah satunya itu tadi yang saya sampaikan, ketemu orang yang alim, yaitu mempelajari ilmu 1 jam aja di waktu malam lebih utama daripada menghidupkannya semalam suntuk tapi tanpa belajar ilmu. Yang kedua, wahab sau min al-dzunub. Dengan duduk di dekat orang alim, dia tidak melaksanakan dosa atau kemaksiatan atau kemungkaran.
Yang ketiga, wa nuzul rahmah alaih hala khuruji mim bainihi. Dia mendapatkan turunan rahmat ketika dia keluar dari rumah orang alim itu. Yang keempat, wa idza nazalatir rahmah ala al-halqah hasala lahu nasibu. Ketika turun rahmat kepada jamaah yang ada di situ, maka panjenengan dapat bagian rahmat tersebut. Yang kelima, wa yuktabu lahu ta'atun. Selama madama mustamian, selama dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang yang alim itu, maka selama itu pula dia ditulis taat. Nomor 6, wa idza dhaqa qalbu yatimil fahmi sarahamu wasilatan ila khawlatillah. Ketika panjenengan duduk di dekat orang alim dan enggak dapat memahami apa yang beliau sampaikan, maka kesusahan sampean menjadi wasilah untuk datang ke hadratillah, ke pengayoman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang ke-6. Yang ke-7, ya. Yang ke-7 dia apa? Yang ke-7 saya ulang ya. Yang pertama, dapat keutamaan orang yang belajar. Yang kedua, dijaga dari dosa. Yang ketiga, dapat rahmat ketika keluar. Yang keempat, ya, dapat bagian rahmat ketika rahmat turun kepada jamaah. Yang kelima, ditulis taat. Yang keenam, ya, yang keenam, saya ulang. Yang pertama, dapat keutamaan orang yang belajar. Yang kedua, dijaga dari dosa. Yang ketiga, dapat turun rahmat ketika dia keluar. Yang keempat, ketika rahmat turun pada jamaah, dia dapat bagian. Yang kelima, dia ditulis taat. Yang keenam, ketika dia nggak paham, dia akan menjadi wasilah menuju ke pengayoman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketujuh, dia akan mendapatkan kemuliaan, ya. Akan mendapatkan kemuliaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan kita simak pelajaran berikut ini, yaitu al-muntakhabat atau kata-kata pilihan atau kata-kata mutiara.